Untuk sahabat terkasih yang tinggal di dunia di sebelah duniaku, aku menulis surat ini dengan tangan yang sedikit gemetar karena hari ini terasa besar. Aku baru pulang dari gedung tempat suara menjadi undang-undang dan rasanya seperti menutup pintu air setelah pasang naik. Aku ingin kau mendengar kisah hari ini dari jarak sedekat kursimu, seolah kita duduk berdampingan di depan layar yang sama. Di ruang sidang itu kita memulai pagi dengan keheningan, bukan dengan palu, karena hening di tempatku adalah bahasa yang paling keras. Ada layar berbentuk lengkung yang menampilkan pola suara laut dan warna biru tua yang bergerak seperti napas paus. Aku ditugasi menjadi jembatan pada sesi kali ini, dan tugasku sederhana di atas kertas namun dalam di hati. Tugasku adalah membawa rasa dari mereka yang hidup di air ke mereka yang hidup di atas dek, agar keputusan yang lahir tidak menenggelamkan satu pun jiwa. Kau pasti pernah menebak perasaan seseorang dari tatapannya, seperti itu juga kami menebak niat dari dinding dan klik yang datang dari jauh. Kami menyebut cara itu protokol gaya yang mengubah niat lintas spasies menjadi pesan yang kita pahami. Ia bukan terjemahan kata per kata, melainkan terjemahan niat, semacam cahaya yang membuat bentuk terlihat jelas. Pagi ini suara paus mengatakan dada air terasa sempit dan aku merasakannya sampai ke tulang rusuk. Kata sempit di sini berarti perairan penuh dengan jeruji yang tidak terlihat, yaitu kebisingan baling-baling. Kau mungkin bertanya, kenapa kebisingan dapat menjadi jeruji, dan aku akan menjawab, karena arah pulang dapat menghilang bila telinga kehilangan peta. Nelayan kecil datang lebih awal, membawa peta kertas yang pinggirnya sudah usang, dan matanya menyimpan hitungan jarak yang tidak memihak. Di seberangnya ada kapten kapal kargo, tapi bagai jam, dengan jadwal yang tidak mau bergeser 1 sentimeter pun. Di antara mereka duduk perwakilan dari Majelis Habitat yang menjaga ritme hidup dari terumbu sampai muara. Kami tidak memilih pihak, kami memilih keseimbangan yang bisa berdiri lama, seperti jembatan yang kau lewati tiap hari. Aku memutar rekaman suara laut yang pelan namun padat, lalu ruangan menjadi senyap seperti seseorang menahan tangis agar tidak pecah. Saat itu ku beritahu semua orang bahwa niat pulang dari satu keluarga paus lebih tua dari semua rute pelayaran. Kata pulang adalah kata yang semua orang mengerti tanpa kamus, dan itulah alasan mulia dari sidang kami. Perdebatan dimulai seperti biasa, tapi pada awalnya lalu merayap ke tajam ketika angka dan jarak saling menatap. Seorang nelayan mengangkat tangan dan bertanya bagaimana ia membayar bahan bakar jika rute berputar 30 mil. Kapten kargo bertanya siapa yang menanggung keterlambatan ketika satu kota menunggu gandum untuk sarapan. Aku menatap layar biru itu lagi, lalu kuberi jeda agar semua orang bisa bernapas. Di dunia kami jeda adalah bagian dari percakapan, bukan kejanggalan, dan dari jeda itu lahir pengertian. Setelah jeda kami membuka peta baru yang disusun oleh tim yang menggabungkan suara laut dan arus barang. Peta itu seperti anyaman, dan ada jalur tenang yang bisa dipakai jika kapal mau menukar sedikit waktu dengan banyak keselamatan. Majelis Habitat menyarankan dividen habitat, yaitu dana yang kembali ke mereka yang menjaga jalur tenang tetap tenang. Aku suka istilah itu karena kata dividen biasanya milik bursa, kini ia pulang ke pantai dan diletakkan di lengan nelayan. Kami juga menyetujui retrofit tenang untuk kapal nelayan, sehingga baling-baling berbicara lebih pelan. Kapten kargo setuju untuk menggeser rute pada minggu tertentu sebagai gantinya pelabuhan memberi slot bongkar yang tidak membuat kru begadang. Saat palu hening itu turun, kau bisa melihat garis tegang pada dahi pelan-pelan berubah menjadi garis lega. Aku tahu kita baru menyatukan satu simpul, tapi satu simpul yang kuat bisa menahan sangkar layar dari badai yang mengejutkan. Setelah sidang laut selesai, giliran darat yang meminta ruang, dan yang berdiri bukan mamalia besar, melainkan makhluk kecil yang sering kita lupa. Perwakilan penyelbuk datang dengan data yang sederhana tapi langsung ke jantung masalah. Mereka menyebut hak gelap malam karena lampu yang terlalu lama menyala menghapus jam alam dan bunga menunggu janji yang tidak tiba.
Kami tidak tinggal di dunia yang gelap, namun kami belajar memberi malam haknya agar siang tidak kelelahan. Kau mungkin tertawa kecil membayangkan sidang yang membicarakan lampu, tetapi kehangatan sering lahir dari hal yang tampak sepele. Seorang pemilik klub malam berdiri dan berkata musik butuh cahaya, dan aku mengangguk karena tubuh memang mencari ritme. Lalu seorang perawat menambahkan bahwa pasien butuh tidur dan kota yang terus berkilau membuat mata sulit menutup. Kami menawarkan jam lampu, yaitu jeda cahaya yang disesuaikan dengan musim dan pergerakan penyerbuk. Pemilik klub takut kehilangan tamu, jadi kami mencari jalur tengah yang tidak membunuh malam dan tidak melukai bunga. Dari diskusi itu lahir koridor cahaya yang terarah, seperti sungai neon yang tahu kapan harus mengecilkan suaranya. Di sisi lain ada zona gelap yang sah, tempat penyerbuk dapat bertemu tanpa tersesat. Klub memakai desain baru yang ramah mata, dan tamu justru senang karena foto tampak lebih hangat. Perawat melapor bahwa bangsal tidur lebih sunyi, dan siang hari kota tidak berjalan dengan kepala berat. Aku menyukai hari-hari ketika kemenangan terasa kecil namun dalang, seperti roti yang tidak tebal tapi mengenyangkan jiwa. Sore itu kami kembali ke ruang sidang karena satu isu yang lebih licin menunggu di meja. Seorang penjaga hutan mengirim pesan dari radio lama, dan suaranya memanggil kami pada pertanyaan yang sering ditunda. Pertanyaannya adalah tentang pemangsa dan mangsa, tentang bagaimana hukum melindungi semua tanpa menghilangkan siapapun dari rantai hidup. Di sini kau bisa menuduh kami gila, namun kami memilih untuk berani jujur kepada kenyataan. Kami mengakui bahwa hidup tidak hanya memberi, ia juga mengambil agar memberi tetap mungkin. Maka kami menyusun kota predasi berkeadilan agar tidak ada spesies yang menumpuk rasa takut dalam jumlah yang merobohkan jaringan. Kata adil tidak berarti semua mendapatkan bagian yang sama, melainkan semua mendapatkan kesempatan untuk tetap utuh. Penjaga hutan menjelaskan pola pergerakan singa yang tua dan rusa yang muda dan bagaimana musim mengubah nalar pedut. Kami membuat peta yang tidak dilihat orang di kotamu, peta yang menandai kejar-kejaran sebagai ritme, bukan tragedi. Kau mungkin bertanya bagaimana menjelaskan ini kepada anak-anak dan aku akan mengatakan dengan cerita yang menenangkan. Dalam cerita itu anak belajar bahwa kehilangan dapat memelihara, sama seperti hujan yang menghapus jejak namun memberi air pada akar. Kami juga menetapkan jalur aman bagi yang bunting dan jalur latihan bagi yang muda agar ketakutan tidak menjadi pusaka. Saat keputusan itu diucapkan, ruangan tidak merayakan, ruangan hanya menunduk dengan hormat. Kadang hormat adalah perayaan yang paling tinggi. Setelah semua selesai, aku duduk sendirian di kantin yang lampunya redup dan secangkir teh mendingin terlalu cepat. Di situ aku menulis baris ini untukmu karena kau selalu ingin tahu seperti apa rasanya hidup di tempatku. Rasanya seperti berdiri di jembatan yang menghubungkan dua daratan dan angin mengajarkan arti kata hati-hati. Jembatan yang baik tidak memihak, ia hanya kuat dan tidak lelah dan aku ingin menjadi jembatan yang seperti itu. Ada hal kecil yang lucu hari ini, dan aku ingin kau tersenyum juga. Seorang pedagang lampu membawa katalog baru yang katanya ramah kupu-kupu, dan di sampulnya ada gambar kupu-kupu yang memakai kacamata hitam. Kami tertawa bersama karena imaji itu aneh, namun tawa membuat pembicaraan sulit jadi lebih lentur. Di rumah aku memutar ulang rekaman suara laut, dan aku sadar ada satu bagian yang kemarin tidak kusadari. Di jeda antara dua pola, ada keheningan yang panjang dan dalang, dan keheningan itu seakan mendorongku untuk memperlambat kalimat. Sejak itu aku belajar bahwa bicara yang baik adalah bicara yang membawa ruang untuk diam. Kau ingin tahu apakah semua pihak selalu setuju, dan aku menjawab tidak, tentu tidak. Kadang kami gagal, dan kegagalan itu meninggalkan garis kecil yang terasa pedih ketika disentuh. Kami lalu kembali dengan kepala lebih dingin dan peta yang lebih jujur, dan barulah simpul yang tadi macet bersedia longgar. Dalam satu rapat seorang pelaut menatapku dan bertanya apakah aku benar-benar percaya pada cara ini. Pertanyaan itu tajam,
namun juga hangat, seperti pisau yang diletakkan kembali ke sarungnya setelah melihat roti. Aku menjawab bahwa aku tidak percaya pada cara, aku percaya pada tujuan yang tidak berubah, yaitu pulang yang aman untuk semua. Pelaut itu mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita coba satu musim lagi, dan aku merasa ada pintu kecil yang terbuka di balik dadanya. Dalam seminggu terakhir kami juga membahas jalur migrasi angin dan kau mungkin mengernyit karena angin tidak bisa duduk di kursi sidang. Namun kami menyimak jejak angin dalam debu, dalam serbuk dan dalam jarak tempuh burung. Kami memetakan jam ketika angin membawa benih lebih jauh dan jam ketika angin membawa kabut yang membuat paru-paru sesak. Dari data itu kami memberi kota jadwal ventilasi yang bersahabat agar udara tidak menjadi musuh yang diam-diam. Toko roti melaporkan adonan mereka mengembang lebih konsisten dan aku menganggap itu kemenangan kecil yang wangi. Seorang guru mengatakan anak-anak lebih jarang pusing di siang hari dan itu hadiah yang layak dirayakan. Aku memikirkanmu saat menaiki tangga kantor karena dulu kau selalu menarik napas panjang sebelum bertemu orang penting. Aku pun melakukan hal yang sama sebelum meminta satu hal lagi dari ruangan, yaitu hak keheningan sonik di sekitar sekolah dan rumah sakit. Permintaan itu tidak dramatis, tapi menekan kebisingan bisa membuat mata tertutup lebih cepat dan mimpi lebih jernih. Kami mengukur kebisingan seperti mengukur detak jantung dan hasilnya membuat semua orang menoleh. Ketika kebisingan turun, jumlah keluhan turun dan jumlah senyum naik dan itulah matematika yang ingin kulihat. Aku yakin di duniamu banyak orang baik yang dengan senang hati akan mematikan satu alat bila tahu ada bayi yang butuh tidur. Begitu juga di sini, kebaikan sering hanya perlu jembatan informasi yang pendek dan jelas. Aku sering menulis kalimat ini untuk diriku sendiri agar ingat pada hari yang berat. Tugas kita bukan menjadi pahlawan, tugas kita adalah menjaga jalan pulang agar tidak hilang dari peta batin siapapun. Jika jalan pulang aman, maka perbedaan tidak lagi menakutkan dan keberagaman menjadi meja makan yang ramai. Ada juga hari ketika aku rindu menjadi pendengar saja, namun pekerjaanku menuntutku menaruh suara di atas meja. Pada hari-hari seperti itu aku menyeberang ke dermaga dan mendengar satu lagu yang tidak punya lirik. Lagu itu datang dari perairan yang dingin dan dalam, dan jika kau mendengar dengan sabar kau akan tahu artinya tanpa kamus. Artinya adalah mari pulang bersama, dengan kecepatan yang memungkinkan semua ikut serta. Aku menulis ini dengan kasih sayang yang tidak ingin menggurui dan aku tahu kau akan membaca dengan hati yang hangat. Jika kau bertanya apa yang paling berat dari semua ini, jawabanku adalah menahan keinginan untuk cepat. Cepat itu menggoda, tapi cepat sering membuat ada yang tertinggal. Kami belajar berjalan dalam ritme yang belajar dari alam, yang lambat tapi mencapai jauh. Hari ini aku pulang agak larut, namun aku ingin menutup catatan dengan rasa syukur. Syukur untuk para nelayan yang berani mengganti baling-baling dan untuk para kapten yang berani menggeser garis di peta. Syukur untuk penyerbuk yang kecil namun gigih yang menagih janji gelap malam dengan sopan namun tegas. Syukur untuk penjaga hutan yang tidak lelah menghafal jejak dan untuk anak-anak yang bertanya tanpa takut ditertawakan. Aku juga bersyukur untukmu, sahabat di dunia yang berdampingan yang sudi mendengar sampai titik terakhir. Aku selalu percaya bahwa dua dunia yang berbeda bisa saling menolong, asal kita tidak saling berteriak dan lebih sering saling menulis. Surat seperti ini adalah jembatan yang murah namun kuat dan aku ingin membangunnya lagi besok. Sebelum aku akhiri, ada satu kisah kecil yang mungkin akan kau simpan di saku. Di halaman kantor ada kolam bundar dan seekor burung kecil datang tiap sore untuk minum. Kemarin air di kolam beriak lebih cepat karena angin, lalu burung itu menunggu sampai riak mereda. Ia tidak marah pada angin, ia hanya menunggu, lalu minum, lalu pergi. Aku belajar sabar dari burung itu lebih banyak daripada dari buku yang kubaca sepanjang bulan. Esok akan ada sidang tentang jalur pelayaran musim panen, dan aku bisa mengira tensi akan tinggi lagi.
Tapi aku tidak takut karena kita punya cara untuk memberi ruang pada semua orang yang datang dengan suara yang berbeda. Aku akan membawa peta baru, data baru, dan cerita baru, dan kuharap mereka membawa telinga yang baru juga. Jika kau ada di sini, aku akan mengajakmu duduk di balkon gedung, karena dari sana layar biru terlihat seperti langit yang memutar film. Kita akan menghitung kapal yang lewat dan menebak tujuan mereka sambil menunggu keputusan yang baik lahir. Kadang menunggu adalah bagian paling manusiawi dari pekerjaan ini. Aku mencintai hari-hari ketika menunggu berakhir dengan senyum orang-orang yang jarang tersenyum. Kau pernah berkata bahwa keadilan terdengar megah namun rapuh, dan aku setuju. Karena itu kami menyusunnya dalam kalimat yang pendek agar tidak patah saat menempuh jarak yang panjang. Kami juga menulisnya di papan yang bisa dibaca siapapun, bahkan mereka yang baru belajar mengeja. Di sini undang-undang yang baik adalah undang-undang yang sanggup dibacakan keras oleh anak dan tetap masuk akal. Hari ini kami menguji satu pasal dengan cara seperti itu, dan ruangan menjadi terang tanpa menambah lampu. Aku ingin kau menyaksikannya suatu hari karena momen seperti itu membuat segala lelah menjadi ringan. Aku berterima kasih pada kota yang bersedia berubah, meski pelan. Perubahan yang pelan adalah perubahan yang tahu rumah, dan aku ingin semua kebijakan kita tahu rumah siapa yang dijaganya. Aku juga berterima kasih pada tim kecil yang mencatat setiap jeda dan setiap alasan. Tanpa catatan alasan, kebijakan menjadi kertas yang mudah terbakar. Dengan catatan alasan, kebijakan menjadi kain yang tidak sobek saat ditarik dari dua sisi. Ada tawa yang tertinggal di kantin, ada percakapan yang belum selesai di tangga, dan ada janji yang akan diingat besok pagi. Aku menutup lampu meja, namun aku membiarkan satu lampu kecil menyala untuk burung yang suka datang lebih awal. Ia seperti tamu pertama yang menguji apakah rumah ini masih ramah. Rumah yang ramah adalah rumah yang menyediakan air dan jalan keluar yang jelas. Begitu juga kebijakan yang ramah adalah kebijakan yang menyediakan manfaat dan cara mundur yang aman. Kami tidak ingin kebijakan yang menutup semua pintu karena setiap pintu suatu saat perlu dibuka lagi. Jika dunia terasa keras, ingat bahwa kita selalu bisa mengatur ulang ritme seperti musisi yang kembali ke nada dasar. Aku akan tidur setelah menulis kalimat ini karena esok butuh kepala yang tidak berat. Tapi sebelum tidur aku ingin mengirimkan sepotong keyakinan yang menjaga langkahku tetap hangat. Keyakinan itu adalah bahwa suara yang paling menenangkan adalah suara yang lahir dari pengertian. Pengertian tidak bisa dipaksa, pengertian tumbuh dari keinginan untuk melihat dari tempat orang lain berdiri. Di sini kami melatih keinginan itu setiap hari, dan aku berharap duniamu juga ingin mencobanya. Jika suatu saat kau rindu pada laut yang pelan, datanglah pada senja ketika angin tidak sedang sombong. Kau akan mendengar percakapan yang tidak memakai kata dan hatimu akan paham lebih cepat daripada telingamu. Aku menutup surat ini dengan senyum yang mungkin tidak kau lihat, namun mudah kau bayangkan. Semoga jarak antar dunia terasa seperti halaman yang bisa dibalik dengan satu helaan napas. Semoga kau baik-baik saja dan semoga harimu besok tidak kehilangan ruang untuk diam. Salam hangat untuk orang-orang yang kau sayangi dan untuk hal-hal kecil yang membuatmu bertahan. Dari temanmu yang tinggal di dunia di sebelahmu. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Jika kau suka rasanya, tekan tombol suka agar surat seperti ini menemukan lebih banyak telinga. Jika kau ingin bertemu lagi, langganilah kanal ini agar surat berikutnya tiba tepat waktu. Tulis komentarmu karena aku ingin membaca apa yang kau rasakan dan apa yang ingin kau tanyakan. Bila kau ingin mendukung karya ini, pindai kode QR di pojok kanan bawah video atau gunakan tautan donasi di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya lain dari seri yang sangat berbeda dan kau mungkin menemukan favorit baru di sana. Sampai jumpa di surat berikutnya.
dan kuharap kau menontonnya saat rindu pada suara yang membuat jalan pulang terasa dekat.